Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat malbi, yaitu masakan khas Palembang, dimana ini terbuat dari daging sapi yang dibumbuin. Enak banget, kalian harus coba. Yuk, langsung kita masak. Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat malbi ala Palembang. Ya, jadi ini sedikit seperti masakan sapi dimasak dengan semur, tapi ala Palembang ya. Rasanya sangat enak banget, apalagi dimakan dengan nasi minyak. Nah, untuk resep nasi minyaknya kalian bisa lihat di vlog sebelum ini atau sesudah ini ya. Saya akan bagi juga buat kalian supaya komplit makanan kalian hari ini. Nah, untuk daging yang saya pakai kali ini untuk buat malbi itu adalah daging sapi ya. Dan apa aja bahan-bahan lain yang saya pakai untuk membuat malbi yang enak ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat malbi daging sapi ya. Nah, ada bahan yang dihaluskan dan ada juga bahan yang hanya dicemplung aja. Nah, yang pertama tentu saja kita harus siapkan daging sapi. Ini adalah daging sapi bagian sengkel. Sengkel yang saya pakai ini sengkel kembang ya. Jadi dia ada bagian lemaknya dikit-dikit yang bikin dia krenyes-krenyes, itu yang bikin saya suka juga. Kalau kalian mau pakai khas dalam juga boleh. Nah, daging sapi ini kalian cuci bersih, lalu saya presto dulu ya. Saya presto dulu setengah jam. Dengan air presto itu dicampur dengan sedikit garam dan daun salam supaya dagingnya tetap ada rasanya, jadi nggak antah ya. Nah, untuk kaldunya saya juga udah sisihin kaldu ini buat masak malbinya. Jadi kaldu sapi yang kalian buat presto jangan dibuang, itu bisa dipakai lagi. Ya, ini saya presto dulu setengah jam supaya proses memasaknya nanti nggak terlalu lama, ya. Nah, untuk bumbu yang dihaluskan kita ada di sini 10 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, ya. Ini sekitar 2 sampai 3 ruas lengkoas dan di sini juga ada 1 sampai 2 ruas jahe, ya. 1 buah serai yang udah saya geprek dan 2 lembar daun salam, ya. Lalu bumbu yang lain saya juga di sini pakai sekitar 2 sendok makan asam jawa. Di sini saya ada 2 sendok teh biji pala bubuk, 1 sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh kayu manis bubuk. Ya. Oke. Nah, lalu di sini saya juga butuh garam, butuh kecap asin mungkin sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Lalu kita butuh kecap manis sekitar 5 sampai 6 sendok makan nanti ya. Jadi ini rasanya kayak semur tapi gurih banget. Nah, untuk gurihnya lagi saya akan kasih sedikit santan ya. Ini 100 ml santan. Kalau kalian nggak mau pakai santan juga boleh, tapi dipakai santan supaya nanti malbinya itu bisa bagus banget bentuknya ya. Jadi lebih caramelize gitu. Nah, di sini juga nanti kita pakai kaldu ayam. Atau kalau kalian mau pakai vetsin boleh, mau pakai bubuk jamur juga boleh. Nah, bahan yang kita pakai untuk membuat malbi hanya ini aja. Yuk langsung kita masak. Nah, ini bumbunya udah saya haluskan. Nah, cengkeh tadi sama kayu manis bubuknya, merica bubuk sama biji pala bubuk langsung saya masukin ke dalam sini ya. Saya campur ya jadi satu. Nah, ini saya naikin panci wajan. Saya akan kasih sedikit minyak goreng. Sedikit aja minyak goreng. Sekitar 2 sampai 3 sendok makan aja. Wow. Nah, seperti ini. Ditumis. Sampai dia harum ya, teman-teman. Jangan lupa masukkan juga daun salam dan serainya. Seperti ini, daun salamnya dirobek dikit ya. Biar lebih keluar baunya. Nah, kita aduk-aduk sampai benar-benar harum dan sedikit layu. Dan gak bau antah lagi. Ini kita masukkan asam jawanya. Nah. Kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan dagingnya. Nah, ini setelah baunya harum banget kayak gini, kita masukin dagingnya ya. Nah, kita aduk-aduk sampai dagingnya rata dengan bumbu.
Kita kasih kecap asin dikit aja. Nah, sekitar 1-2 sendok makan aja. Kita aduk dulu. Lalu kita kasih kecap manis. Kecap manis. Jadi kecap manisnya banyak ya. Jadi sekitar 5-6 sendok makan. Nah, ini kita masukkan santannya yang 100 ml tadi. Nah, setelah masukin santan, apinya dikecilin ya. Nah, kita aduk dulu sampai dia merata. Nah, kalau kalian merasa santannya cukup untuk mengungkep dagingnya, nggak usah dikasih kaldu dulu ya. Tapi kalau kurang, kalian bisa kasih kaldu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, karena saya mau kuahnya yang agak banyak, saya akan kasih kaldu ayamnya dikit ya. Mungkin sekitar 100 ml aja. Nah, udah. Kita aduk-aduk. Sampai rata, sampai dia mendidih. Kita akan cobain rasanya. Kalau udah cukup, kita tinggal ungkep sampai dia agak sedikit asam. Nah, ini dia udah mendidih. Saya kasih tambahan sedikit garam. Ya, sedikit garam. Lalu saya kasih sedikit kaldu. Kaldu boleh, Royco boleh, kalian mau pakai vetsin juga boleh. Saya pakai kaldu ayam kenor aja. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini kita aduk lagi sampai rata dan bercampur, dan sedikit asap ya. Nah, kita aduk-aduk terus. Nah, jangan lupa kita kasih merica juga supaya lebih sedap ya. Lalu diaduk lagi. Setelah dikasih merica, kita tutup seperti ini, kita ungkep sampai benar-benar bumbunya itu meresap dengan dagingnya ya. Nah, ini nggak butuh waktu lama karena dagingnya udah saya presto. Tapi kalau dagingnya belum kalian presto, kalian butuh kaldu yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Oke? Nah, kita akan tunggu sampai dia matang ya. Ini kalbinya udah jadi, malbinya udah harum banget. Saya jadikan agak asap kayak gini ya. Kalau kalian mau lebih banyak kuahnya, boleh banget ya, silahkan banget ya. Nah, ini kita sajikan kayak gini. Nah, untuk garnisnya saya akan kasih bawang goreng ya, bawang merah yang digoreng di atasnya. Harum banget. Ini dia Malbi ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah, enak banget, lezat banget, bener-bener wangi banget. Satu rumah saya pasti ini enak banget dan lembut banget dagingnya karena udah kita presto dulu. Dan jangan lupa juga kalian bikin nasi minyaknya supaya lebih sedap lagi ya. Demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian untuk hari ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!